Boleh saya duduk dulu nih? Silahkan Pak Epul, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, agak flu, tapi insya Allah udah mulai membaik ke depannya. Mudah-mudahan cepat sehat ya Pak Epul ya, dan tetap semangat. Mengganggu sebentar nih, ini saya ingin minta bantuan untuk kegiatan supervisi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan sekarang kita kan ada pra-observasi terlebih dahulu. Baik. Jadi kita kali ini akan melakukan pra-observasi sebelum Pak Epul melakukan supervisi di kelas. Nah, saya akan bertanya untuk tujuan pembelajaran, apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tujuan pembelajarannya sekarang di materi itu tentang benar dan memberikan asking and giving opinion. Jadi dalam nanti pengajaran di kelas, kemudian di kelas kaitannya dengan diberikan teks penumpang salah satunya, peserta didik mampu untuk bagian dari memberikan pendapat. Jadi yang Pak Epul akan tujuan pembelajaran yang akan Pak Epul berikan kepada anak yaitu mengenai dialog ya, memberikan opini. Ya, memberikan opini, teks dialog. Lebih tepatnya. Untuk area pengembangan capai itu saya masih di area pengetahuan ya, untuk pertemuan yang nanti akan datang, yaitu pengetahuan tentang asking and giving opinion. Tentunya nanti selanjutnya akan ada aspek lain ya, dari keterampilan membuat, kemudian mempraktekkan dialog, tetapi untuk sekarang pengetahuan terlebih dahulu. Jadi untuk saat ini hanya pengetahuannya aja dulu, nanti untuk kedepannya mungkin akan diperluas lagi. Oke, baik. Untuk rancangan atau model pembelajaran atau Dan saya ingin menggunakan metodenya discovery learning. Jadi saya rencanakan nanti ada diskusi kelompok, yang mana dalam diskusi kelompok itu, tapi sebelumnya ada dulu pemaparan materi dari saya berupa PowerPoint. Kemudian nanti akan diadakan diskusi kelompok terkait setelah anak diberikan PowerPoint tentang apa itu dialog dan lain sebagainya, bagian-bagiannya. Nanti saya akan memberikan tantangan berupa sebuah dialog yang acak gitu ya, kalimat-kalimat acak yang harus mereka susun menjadi dialog yang utuh. Nah, dari sana saya ingin mengetahui sebagus apa, sebaik apa anak mengetahui materi tentang bagian-bagian dari dialog. sangat menarik sepertinya ya untuk Pak Eko. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian supaya pembelajaran nanti itu menarik ya. Untuk selanjutnya pelaksanaannya atau medianya yang digunakan itu apa aja? Tadi media yang saya akan gunakan terutama yang pertama ada PowerPoint-nya untuk memberikan materi, kemudian dialog itu sendiri, beberapa dialog acak yang akan mereka susun menjadi dialog. Selanjutnya untuk pelaksanaannya nih yang akan Pak Eko lakukan gimana? Rencananya akan di kelas 11 Aristoteles 1, insya Allah berarti hari Jumat depan, hari Jumat tanggal 18 Di 11 Aristoteles 1 betul ya. Jam ke 4.5 ya. Pukul 9 nanti kita mulai di kelas pukul 9 untuk kegiatan supervisi. Kegiatan supervisinya pukul 9 di 11 Aristoteles 1. Oke, nanti setelah sekarang kan melakukan praobservasi, kemudian nanti Pak Eko melakukan supervisi, dan nanti kita akan melakukan pasca observasi. Mudah-mudahan nanti Pak Eko pada hasilnya itu baik ya, karena saya rasa Pak Eko sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Kemudian untuk dari pertemuan hari ini, apa yang Bapak dapatkan kira-kira
ada rekan yang dapat membantu akan tercapaian rencana yang akan Bapak capai? Nanti ke supervisi rekan yang lain mungkin tidak ya, karena bisa saya sendiri. Tapi saya membantu Ibu untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang sudah saya rancang bisa tercapai dan sejauh mana pengembangan yang ingin saya wujudkan dalam kegiatan ini bisa tampak dari supervisi. Jadi saya minta bantuan Ibu untuk mengecek kekurangan baik kelebihan dari pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Baik, nanti kita sama-sama untuk belajar dan mempersiapkan dengan baik. Oke, mungkin oh gitu demikian ya, nanti kita janjian berarti nanti saya WA lagi Ibu ya untuk hari Jumat ya, Jumat saya tanggal ingatkan tanggal 18 untuk hadir di kelas 11 dan 11. Terima kasih Bu Monika, sampai berjumpa lagi di hari Jumat. Assalamualaikum. Di hambatan paling di awal saja ketika mengkondisikan anak-anak ya, buat anak-anak ketika belajar gitu kan, karena baru beres dari pelajaran yang lain beralih ke pelajaran yang baru, mereka belum bisa konsentrasi ke sana ya, jadi hambatannya kondisi saja. Setelah melakukan SPI anak sudah mulai bisa kondisikan dan saya bisa menggunakan ya kira-kira yang apa yang menjadi alasan Bapak yang menjadi hambatan. Untuk terkait hambatan yang terjadi tadi, solusi apa yang Bapak akan rencanakan untuk ke depan ketika ada hambatan-hambatan seperti itu ya saya harus menyiapkan semacam kegiatan kegiatan yang membuat anak bisa fokus lagi. Jadi ya ke depan saya rencanakan nanti saya harus menyiapkan minimal 2 sampai 3 kegiatan yang bisa membuat anak fokus kembali ke SPG. Oke, itu ya tadi mengenai apa terkait hambatan yang terjadi dan solusi apa yang Bapak akan lakukan dalam mengurangi hambatan tersebut. Tadi yang Bapak sebutkan itu memperbanyak icebreaking ya supaya anak lebih konsentrasi. Oke, nah kira-kira kapan akan menyelesaikan solusi yang akan direncanakan? Untuk penyelesaian solusi kaitannya mungkin ya dengan pembelajaran. Oh ya tadi selain hambatan di masalah pengkondisian, penerapan kan kita waktu itu kita ngobrol tentang penerapan KSE ya, pembelajaran yang ada sosial emosionalnya dan diferensiasinya. Nah, kalau Pak tadi menyatakan
persiapan. Karena memang membutuhkan waktu lebih panjang ya dalam kegiatan pembelajaran yang ada diferensiasi dan ada sosial emosional. Saya harus merancang dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi salah satu hambatannya. Jadi tidak kadang kan kita ke kelas langsung ke kelas dengan metode apa di buku ini langsung aja. Nah, tapi dengan harus menerapkan diferensiasi dan juga KSE harus ada persiapan lebih awal. Nah, jadi yang saya rencanakan berarti dengan adanya kita harus memasukkan diferensiasi dan KSE karena saya rasakan ya manfaatnya anak lebih fokus. Jadi saya ke depannya harus membuat perencanaan lebih matang. Saya harus bisa mengatur waktu saya dengan tugas-tugas yang lain sehingga saya bisa membuat dulu aja yang nanti cocok dan sesuai, ada unsur KSE-nya, diferensiasinya. Jadi kedepannya saya harus meluangkan waktu untuk bisa merancang pembelajaran yang menanamkan prinsip diferensiasi dan KSE kedepannya. Kemarin Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran? Kalau dalam bahasa sih saya seringnya menggunakan genre based approach atau pendekatan mindset di sana. Jadi itu yang menurut saya cocok dalam pembelajaran bahasa. Menggunakan pembelajaran diferensiasi. Tentunya ada diferensiasinya. Saya kemarin di diferensiasi konten dan juga produk, terutama di produknya. Jadi anak kemarin kan kita belajar tentang posting media sosial salah satunya ya. Nah, anak diberikan kebebasan dalam hal produknya, mau posting di mana, kemudian apa tema yang dipostingnya, itu diberikan kebebasan kepada mereka. Penggunaan KSE-nya dalam kegiatan apa? Nah, dalam KSE itu kaitannya dengan ketika diskusi. Saya ingin kemarin kan kita sudah bicarakan, kita berfokus kepada KSE di bidang sosialnya, keterampilan bersosialisasi. Nah, saya kan direncana waktu itu dan dilaksanakan ketika pembelajaran mengadakan kegiatan diskusi di kelompok-kelompok kecil. Nah, di sana saya memilih saya push anak-anak untuk mereka itu berdialog gitu, bisa bersosialisasi, bisa mendengarkan pendapat orang lain, memberikan pendapat. Jadi saya meminta anak-anak untuk berdiskusi ketika berkelompok dan mempresentasikan. Jadi keterampilan sosial yang saya inginkan. Depannya mudah-mudahan beberapa keterampilan yang lain ya. Tapi saya sekarang fokus dulu karena kaitannya dengan bahasa kayaknya itu yang lebih cocok. Sosialisasi. Itu sangat luar biasa ya, dengan kegiatan rangkaian yang sudah kita gunakan mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan hari ini kita melakukan masa observasi. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Kalau dari Bu sendiri bagaimana nih, kemarin ada kekurangan atau kelebihan sih dari pembelajaran kalau menurut dari saya, dari RPP yang saya lihat dengan apa yang Pak Eko kerjakan sudah sesuai dan seru ya, menarik gitu. Jadi anak lebih berinteraktif dan menghasilkan tadi ya seperti yang Bapak sebutkan, menghasilkan karena menggunakan diferensiasi, maka kemarin sudah menghasilkan diferensiasi produk yang Bapak lakukan. Nanti kalau ada waktu ya saya mau ngobrol lagi sama Bu Unit ya tentang penerapan selanjutnya ya, tentang diferensiasi saya ingin nanti diatasi lagi penerapannya dan juga tentang sosial emosional yang lain. Saya nanti ingin coba penerapan diferensiasi yang lain dan saya harapkan nanti Bu Unit bisa ya memberikan waktunya lagi untuk datang ke kelas saya ya, kemudian nanti bisa masuk. Terima kasih ya Bu Unit selama ini.